Akibat kejadian ini, aktivitas angkut barang dan perekonomian warga terganggu. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Medan, Sumatera Utara. Warga antre berjam-jam demi mendapatkan BBM jenis Pertalite dan solar. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution bilang, kondisi ini akibat tidak ada sopir pengangkut BBM dari Fuel Terminal Medan Group ke seluruh SPBU di Medan, dampak pemberhentian massal sopir angkut BBM. Sudah cross check, jadi sama yang Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya. Tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Ini dari TNI Polri, pemerintah juga siapkan driver dan tim pengamanannya untuk bisa menggantikan sementara para driver yang hari ini belum selesai perekrutannya. Sejumlah truk bersama sopirnya di kota Manado, Sulawesi Utara terpaksa bermalam di SPBU lantaran tak kunjung mendapatkan pasokan solar. Sopir mengaku setelah antre berjam-jam namun tetap tak kebagian solar karena pasokannya telah habis sejak sore. Akibatnya aktivitas angkut barang oleh truk terganggu. Sopir mengaku antrean panjang kendaraan di SPBU terjadi selama beberapa minggu terakhir akibat stok solar langka. Belum. Alasannya kenapa tadi? Otot tangki belum masuk, tapi katanya masuk ini malam. Jadi terpaksa menunggu sampai besok. Soalnya kalau turun pulang besok belum tentu lagi turun dapat kalau antri pagi. Om, kalau antrian ini terjadi hampir di seluruh SPBU nasi menurut sopir-sopir Semua besok sulut ini. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, warga mengantre BBM bersubsidi jenis Pertalite, yakni di SPBU Jalan Benua Anyar. Selain ada warga yang beralih dari Pertamax ke Pertalite, stok Pertamax di SPBU ini pada Selasa malam juga sempat kosong. Pihak SPBU menyebut BBM non-subsidi itu dalam pengiriman. Kemungkinan besar karena dari konsumen Pertamax beralih ke Pertalite. Karena harga yang cukup ya lumayan jauh lah. Menurun tuh ada juga bang, cuman ya berkurang aja lah peminatnya. Warga berharap pasokan BBM kembali normal. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di kota Medan. Tak hanya BBM bersubsidi, BBM non-subsidi juga sulit didapat. Siang ini, antrian kendaraan yang hendak membeli BBM masih terlihat di sejumlah SPBU di kota Medan. Di Jalan Yosudarso Medan, antrian kendaraan masih cukup panjang. Tidak hanya BBM subsidi, warga juga harus antri panjang untuk bisa membeli BBM non-subsidi. Kondisi ini sudah terjadi lebih dari 3 hari terakhir. Dan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, antrean kendaraan mengular di SPBU sudah menjadi pemandangan umum dalam 1 bulan terakhir. Kondisi ini terjadi setelah harga Pertamax melambung tinggi hingga memaksa pengguna kendaraan memilih Pertalite untuk menunjang aktivitas harian. Pengemudi ojek daring terpaksa mengantri lebih lama di SPBU hanya untuk mendapatkan Pertalite demi menutupi biaya operasional yang terus membengkak. Mengantri dibanding harus menetap di Pertamax kalah. Ya lebih baik mengantri kan Pertalite di pom. Soalnya kan kita kalau Pertamax nih kalau larangan kada berujung jauh ojek online nih kasihan juga kan. Antrian panjang lah. Jadi ini antrian panjang imbas dari kenaikan harga Pertamax sehingga orang yang memakai Pertamax itu bagian besar beralih ke Pertalite. Aku tuh bang minta turunkan harga Pertamax supaya yang tadinya ke Pertalite itu kembali ke Pertamax. Saudara, soal kondisi stok BBM akan dilaporkan jurnalis Kompas TV di Medan, ada Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting. Dan juga di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan akan ada jurnalis Kompas TV, Priscilla Nikola dan juru kamera Denny Hermawan. Kita akan ke Medan terlebih dahulu. Selamat siang Emir. Emir, jadi antrian di sana kondisinya seperti apa saat ini? Apakah masih ada antrian berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak?
saudara. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi SPBU di Kota Medan masih terjadi antrian yang cukup panjang. Seperti di tempat saya mengabarkan saat ini, saudara, merupakan salah satu SPBU yang berada di Jalan Sudarso Kota Medan. Di sini memang pantauan kami untuk antrian kendaraannya cukup panjang. Meskipun jika kita bandingkan dengan kemarin siang ataupun tadi malam, antrian ini sudah cukup berkurang, ya. Artinya sudah perlahan ataupun mulai kondusif seperti semula. Namun begitu memang antrian masih cukup panjang, baik untuk antrian pengisian bahan bakar subsidi maupun non subsidi. Begitu juga saudara dengan distribusi BBM ke sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan. Memang sampai dengan saat ini untuk distribusi sudah mulai kembali normal sejak arahan ataupun instruksi dari Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan perbantuan supir ataupun pengemudi mobil tangki dari pihak Polri maupun TNI, karena seperti yang kita tahu, antrian panjang kendaraan ini disebabkan karena adanya kelangkaan BBM pada hari Minggu kemarin, yang disebabkan tidak adanya supir pengangkut bahan bakar minyak dari terminal fuel menuju ke sejumlah SPBU di Kota Medan. Dan memang kelangkaan bahan bakar di SPBU ini tidak hanya terjadi di Medan, tapi sejumlah daerah di sekitarnya seperti di Kabupaten Deli Serdang dan juga di Kota Binjai. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Warga sudah mulai resah karena harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang tentu ini mengganggu ataupun menyita waktu dan mengganggu aktivitas mereka. Warga berharap agar distribusi BBM ke sejumlah SPBU dapat kembali normal agar nantinya tidak ada lagi antrian-antrian panjang kendaraan di SPBU. Baik, masih ada antrian warga yang panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU di Medan. Dari Medan kita akan ke Banjarmasin. Kita sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Priscilla Nicola dan juru kamera Denny Hermawan. Jadi kalau di Banjarmasin kondisinya saat ini seperti apa, Priscilla? Apakah juga ada antrian BBM di sana? Ya, saudara, kondisi di sejumlah SPBU masih seperti suasananya di tempat saya berada saat ini di kilometer 5,5 jalur masih saya dilihat bahwa antrean kendaraan ini sudah tidak lagi didominasi oleh kendaraan besar yang mengular hingga hampir 1 kilometer seperti di Baik, tampaknya masih ada gangguan audio bersama Priscilla Nicola di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara kita